Perkenalkan, nama saya Pablo de Bataraja dari kelas Hukum Agraria dengan NIM 2345135. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi wakaf. Jadi yang pertama itu secara umum ya, wakaf itu dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya, terutama tanah, untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, wakaf itu dalam istilah Arab, wakaf berasal dari kata wakafah yang berarti menahan atau menghentikan, yang mencerminkan tujuan wakaf untuk menahan harta agar tidak berpindah kepemilikan, tetapi tetap dapat dimanfaatkan. Nah, dasar-dasar hukum wakaf itu, wakaf baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober tahun 2004, yaitu saat disahkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan beberapa ketentuan yang baru. Dikemukakan pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dari konsideransi menimbang, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia, yang pembentukannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan umum. Lalu, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap, serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 maupun kompilasi hukum Islam. Walaupun banyak pula kesamaannya, dapat dikatakan juga bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Sebagai pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 oleh pemerintah pada tanggal 15 Desember 2006, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 memuat beberapa ketentuan dalam pasal 14, yaitu nazir, pasal 21 akta ikrar wakaf, lalu pasal 31 wakaf benda bergerak berupa uang, pasal 39 PPA IW tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pasal 41 perubahan status harta benda wakaf, pasal 46 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Lalu yang terakhir pasal 66 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Lalu ada pasal 68 mengenai pelaksanaan sanksi administratif yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yaitu dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi, dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Lalu dari perkembangannya ini, pengaturan mengenai perwakafan, tanah milik dan perwakafan di atas dapat diketahui bahwa
masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan, namun menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai salah satu lembaga keamanan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menimbang begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut, maka hal tersebut diatur pula secara khusus dalam UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaannya, yang juga bersandar kepada ketentuan hukum agama Islam. Lalu kemudian disempurnakan dan diperlengkapi lagi dengan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, poin selanjutnya itu peralihan hak wakaf tanah milik dalam hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari peralihan hak milik yang didasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam peristiwa peralihan hak yang berhubungan hukum dengan tanah akan menimbulkan hak penguasaan atas tanah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hubungan hukum tersebut berupa hubungan antara negara dengan tanah dan hubungan antara warga negara, yaitu baik individu maupun kelompok dengan tanah. Lalu hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, dan atau dilarang untuk diperbuat inilah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Dalam poin ini kita juga mengetahui bahwa hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Di samping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok dari nazir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, dan perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan. Nah, jadi nazir itu pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Menurut ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazir bisa perseorangan atau organisasi atau badan hukum apabila perseorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nah, nazir perseorangan ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian bila nazirnya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya dapat menjadi nazir harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir. Perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Serta pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf tersebut berada. Nah, selanjutnya pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir. Badan hukum Indonesia yang dibentuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di kabupaten atau kota benda wakaf tersebut berada. Nah, secara rinci itu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan tugas Nazir tersebut yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Poin pertamanya itu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nah, poin keduanya itu terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Hanya dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, dan mengawasi harta benda wakaf. Penggantian nazir tidak mengakibatkan perolehan harta benda wakaf yang bersangkutan. Poin yang ketiga, selama dalam pelaksanakan tugasnya sebagai nazir, nazir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan. Lalu poin yang terakhir itu, dalam melaksanakan tugas sebagai nazir, nazir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sesuai dengan tingkatannya. Nah, pembinaan yang dimaksud tersebut terdiri atas yang pertama penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Poin yang kedua, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. Lalu poin yang ketiga, penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf. Poin yang keempat, penyiapan dan pengadaan belangko-belangko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak. Poin yang kelima, penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkupnya. Lalu poin yang keenam terakhir, pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Nah, pembinaan terhadap nazir yang dimaksud itu wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Lalu kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya. Nah, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamanan atas berbagai laporan yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, kiranya kesimpulannya yaitu wakaf dalam konteks hukum agraria di Indonesia adalah institusi yang menggabungkan aspek-aspek spiritual dengan aspek sosial ekonomi. Pengaturan yang jelas dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat luas. Nah, peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT ialah wakaf dan lelang. Lelang merupakan suatu alternatif cara penjualan barang, yakni proses membeli
dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Pelaksana lelang ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang disingkat KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Sedangkan wakaf baru diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga diatur lebih lanjut melalui PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi wakaf. Terima kasih.